Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ketemu lagi dengan kita di media Cordova 3 dalam acara podcast Cordova. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Dulu pernah jadi salah satu bagian dari Cordova, yaitu alumni kita. Ini termasuk alumni terbaik kita ya. Ya, Kak Fawaz, gimana, sehat hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, baik. Hari ini kita akan membicarakan tentang hal yang luar biasa juga. Salah satunya mungkin ini kita rayakan di setiap tahunnya, yaitu acara peringatan atau menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad SAW atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik, kawan-kawanku semuanya dimanapun berada, tema ini luar biasa kita ambil karena terkait dengan perubahan waktu, banyak hal-hal yang harus kita sesuaikan. Nah, ini ada anak muda nih sekarang nih, anak muda yang mungkin menjadi panutan lah untuk kita semua, jadi contoh suri tauladannya. Sebelum itu kita nanti ngobrol-ngobrol bareng nih dengan Kak Fawaz. Mungkin Kak Fawaz bisa sedikit cerita nih profil Kak Fawaz dan pengalaman Kak Fawaz saat ini. Ya, silakan Kak Fawaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Fairuz Fakhrullah. Umur saya sekarang 17 tahun. Kemudian alhamdulillah sekarang saya berada di Universitas Teknologi 10 November, berada di semester 1 di jurusan Teknik Mesin. Ya, alhamdulillah. Dari penghafal Al-Quran sekarang ke Teknik Mesin ya. Wah, luar biasa ini. Tapi sebelumnya, dari SDIT Cordova itu ya di tahun 2000-an itu pindah kemana dulu Kak sebelum lanjut ke ITS ini? Oh iya ya. Jadi kan sebelum aku ke kuliah ya. Iya, kuliah. Oke. Aku jadi di SMA dan SMA berada di tempat yang sama, yaitu di namanya Nurul Fikri Boarding School Serang. Boarding school ya. Berarti kayak model pesantren ya di sana ya. Pesantren. Terus mungkin apa sih yang mungkin sekiranya yang bisa didapat dari Cordova yang bisa diterapin ketika di luar Cordova di SMP atau SMA Nurul Fikri? Berada di Cordova itu ya, jadi banyak sekali cerita yang sudah dan juga pengalaman dan juga ajaran dari guru yang sangat bermanfaat juga. Jadi dimanapun aku berada, semua guru itu sangatlah bermanfaat dan jangan lupa kita hormati juga yang pertama. Terus kemudian peran guru dan juga pengalaman ketika berada di sekolah itu juga sangatlah penting menurut aku, soalnya di mana itu pengalaman adalah guru terbaik dan juga pengalaman juga butuh diantarkan gitu ya sama yang bernama guru, dan itu di mana itu guru harus kita sangat hormati karena jika tidak ada berkah dari guru maka nanti kita nggak akan berkah ke depannya. Kayaknya nih luar biasa nih, kayaknya berkesan banget nih. Ada nggak nih guru yang paling berkesan nih di Cordova waktu belajar di Cordova? Menurut aku ya, waktu di Cordova semua guru itu menurut aku mengesankan lah. Walaupun maaf sekali aku mungkin ada beberapa yang lupa namanya. Tapi alhamdulillah semua guru di Cordova itu semuanya baik. Yang paling diingat siapa tuh kira-kira? Waduh, menurut aku untuk sekarang ada Pak Irfan. Yang Irfan. Terus ada lagi dulu aku sama guru bahasa Arab aku namanya Pak Bambang kalau nggak salah ya. Kemudian ada Ibu Lina. Aduh, aku lupa untuk ya banyak banget soalnya tapi aku tetap respect sama mereka dan aku sangat menghormati sekali dimanapun mereka berada. Semoga selalu dijaga kesehatannya oleh Allah SWT. Ini ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan selalu sehat ya untuk guru-guru kita ya. Nggak hanya untuk guru Cordova ya, semua guru-guru dimanapun berada ya yang berjuang untuk pendidikan. Baik Kak Fawaz nih, kayaknya untuk profil perkenalan pengalamannya luar biasa nih banyak. Tapi walaupun sudah jauh, Kak Fawaz ini masih bisa masih sering berkomunikasi ya, dengan bahasanya tadi ya, menghormati gurunya gitu ya, respect pada guru-gurunya. Luar biasa Kak Fawaz. Mudah-mudahan bisa dicontoh ya dengan alumni-alumni yang lainnya seperti itu. Baik, sekarang Kak Fawaz, kita masuk tema lah sekarang ya. Kira-kira nih, santai aja ngobrol-ngobrolnya. Nih kan sekarang ini, apalagi sekarang udah masuk bulan Rabiul Awal nih gitu kan, masuk Rabiul Awal, tepatnya mungkin kita hari ini tanggal 12 Rabiul Awal. Banyak orang
menyemarakan dengan apa namanya menyambut ya kelahiran Nabi kita Muhammad SAW sebagai refleksi kita nih untuk bisa mencontoh karakter, kepribadian ya. Jadi hal-hal yang dilakukan Nabi banyak dicontoh oleh kita, bukan banyak dicontoh, wajib dicontoh oleh kita ya. Karena kan apa namanya Nabi itu akhlaknya itu adalah Al-Qur'an. Nah, salah satunya dengan apa namanya mengambil ibrah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira nih Kak Fawaz, apa sih yang paling berkesan dan paling yang diingat dengan sejarah Nabi kita ini dari mulai masa kecilnya, masa mudanya hingga mungkin beliau mendapatkan kerasulannya gitu kan? Ya, baik. Aku sebelumnya ya aku mengatakan bahwa aku di sini juga masih belajar. Jadi aku tidak ada menggurui dalam materi ini. Aku juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi dari awal ceritanya menurut aku nih dari masa kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, dan pada kelahiran masa Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan cobaan menurut aku, dan dimana itu sangatlah masih kecil tapi sudah diberi banyak sekali percobaan ya. Kayak baru lahir Nabi Muhammad tapi ayah sudah meninggal. Situ 6 tahun setelah kelahiran ibunya meninggal. Situ di sebelum pindah ke paman itu dia dititipin ke kakeknya dulu, yaitu Abu Thalib ya. Dan tidak lama kemudian meninggal juga, akhirnya terakhir kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Dan dari awal aja itu udah banyak sekali tuh menurut aku cobaannya, yang dimana aku aja udah susah, misalkan kayak ditinggal gitu. Aku ditinggal ibuku dulu masih kecil juga udah nangis. Sedih ya? Iya udah sedih maksudnya. Ya iya, jadinya dari awal Nabi Muhammad sudah penuh banget cobaannya yang harus dia terima, dan tapi dia tetap menjalani hidupnya. Nah kemudian dan waktu itu kan juga ada suatu mukjizat yang pertama kali ku dengar itu adalah pembelahan dada dari masa-masa, yaitu dibersihkan, dibelah dadanya, situ kemudian dibelek. Dan kemudian setelah itu juga di masa muda Rasulullah tidak malas-malasan, yang kita tahu kan sebagai panutan kita ya, panutan muslimin juga. Dia harus bekerja juga bersama Abu Thalib keliling, kemudian ke Palestina dan sebagaimana. Itu bekerja dalam artian bekerja dalam apa nih? Maksudnya bidang apa dulu Nabi Muhammad? Oh iya, dia bidangnya itu kawan-kawan dia bekerja sebagai pedagang ya. Pedagang ya. Itu luar biasa ya, masih muda itu ketika itu sudah berdagang ya. Jadi kita jangan malu tuh ya, ketika masih muda kita udah bisa apa namanya berdagang ya, bekerja lah bahasa seperti itu. Walaupun mungkin tepatnya kalau sekarang ya banyaknya kan apa namanya istilah kata berpendidikan gitu kan, mencari pendidikan, tapi Nabi berdagang saat itu ikut pamannya Abu Thalib. Jadi pas berdagang juga mungkin dia juga bahasa dengan orang lain juga makin banyak juga, jadi kayak orang banyak ya, orang banyak. Baik Kak, jadi kalau misalkan dilihat dari perjalanan Nabi di masa mudanya itu sudah banyak cobaan ya, banyak cobaan. Jadi kira-kira kalau kita mungkin menjadi Rasul, nah sanggup atau tidak lah seperti itu ya. Nah kalau dilihat dari kacamata Kak Fawaz sekarang saat ini, kira-kira banyak nggak seperti yang mungkin pernah Rasul rasakan saat itu? Yang ku dengar maksudnya ya, dari cerita yang aku tahu, yang pasti aku sangat tidak kuat kalau aku berada di posisi Nabi Muhammad, dan makanya sudah tidak salah kalau Nabi Muhammad itu menjadi panutan kita semua, dikarenakan di masa muda, di masa kecil, dan di masa dewasa pun penuh dengan cobaan yang diberikan oleh Allah, dan juga ada kebaikan yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga semuanya itu berada pada level seimbang, yaitu balance, sehingga kesusahan juga ada dan kemudahan juga ada dari Allah, karena di balik kesusahan yang kita hadapi pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra ya, itu ya luar biasa nih. Baik Kak Fawaz, kiranya ini kesan untuk Nabi kita. Pastinya ini kan hari ini kita mau mencari tahu nih gimana sih kepribadian Nabi ya gitu. Sifat-sifat Nabi kayaknya harus kita tahu. Nah kita sebarluaskan nih Kak, sifat-sifat Nabi yang harus kita ikuti, yang kita harus contoh apa aja ya? Yang salah satu ya, kalau menurut aku nih ya, yang paling penting itu adalah
Al-Amin, yang dimana Nabi Muhammad itu dipercaya bukan hanya kepada muslimin doang, jadi dia dipercaya sama semua warga yang ada di Mekah waktu itu. Di Mekah. Ya, jadi baik kawan maupun musuh dia tetap diterima, apa maksudnya kayak merangkul ya buat semuanya ya. Kayak misalkan dia dititipkan barang, Nabi Muhammad tidak memilih siapapun yang kayak si A benci sama aku nggak mau sama dia. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nah, sehingga Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin dan juga dia selalu menjaga apa yang diberi kepercayaannya. Nah, menurut aku jadinya gelar Al-Amin ini sangat penting gitu bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Amin itu secara arti orang terpercaya ya, orang terpercaya. Baik, itu salah satu yang mungkin banyak kita tahu gitu kan, bahwasanya Nabi Muhammad itu bergelar Al-Amin karena kepribadian dia gitu kan. Dia berkata jujur, selalu berkata benar, seperti itu, tidak pernah berbohong. Intinya Nabi Muhammad luar biasa ya dalam segi akhlaknya, budi pekertinya seperti itu. Baik Kak, ini tadi saya sedikit teringat lah ketika Nabi Muhammad berdagang seperti itu. Nah, ini di Cordova juga sebenarnya ada nih program entrepreneurship gitu kan. Ini sekarang lagi kita jalankan, kita upayakan, ini kita berdayakan. Maksudnya anak-anak kita ini semuanya, teman-teman kita ini berpengalaman dalam berdagang gitu. Sebenarnya Kak Pawas pernah nggak itu? Pernah seperti itu? Ya, zaman dulu ya ada. Itu sudah kayak menjadi tradisi menurut aku, soalnya dari aku kelas 1 sampai aku lulus itu di SD pasti ada di mana suatu hari yang kita tuh jualan, tapi yang jualan itu siswanya. Benar ya? Iya benar, itu ada, itu udah jadi tradisi Cordova, dan itu menurut aku itu acara yang sangat bagus menurut aku, soalnya udah melatih jiwa berdagang atau jiwa entrepreneurship-nya itu sudah kecil tuh bagus itu menurut aku. Bagus ya, sampai sekarang masih ingat terus itu ya? Iya, aku tetap ingat ya. Jadi aku cuman dipancing, tapi aku ingat itu apa kayak ceritanya kayak di mana dulu aku juga kayaknya aku dulu nggak dibeli soalnya aku nggak pintar itu berdagang. Masih ingat ya dulu barang dagangan yang dijual? Aduh, aku lupa, tapi kayaknya sih buku-buku kayaknya. Buku-buku ya? Nah, aku dulu jual kayak pensil, buku gambar, buku tulis, itu kayak dulu gitu aku. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh nih ya, jadi dagang ala Rasul gitu ya, entrepreneurship-nya gitu, luar biasa nih. Terus kita juga banyak juga nih kegiatan-kegiatan di Cordova nih. Nah, Rasul mengajarkan bagaimana kita berdagang, entrepreneurship. Rasul juga pernah mengajarkan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik gitu Kak nih. Kira-kira dulu waktu di Cordova nih, apa sih yang sekiranya kegiatan apa yang menarik tapi itu bisa menggambarkan sebagai seorang pemimpin yang baik gitu? Menurut aku kan, jadi dibalik kayak akademiknya kayak kita belajar di sekolah, tapi di Cordova juga banyak juga kelihatan di luar sekolahnya, seperti kayak outbound dan juga ya dulu kan ada outbound juga, ada pramuka, ada ini juga setiap hari Senin upacara. Walaupun cuman upacara doang, itu menurut aku juga udah melatih jiwa ya kepemimpinan, yang dimana kita harus siap dalam keadaan apapun. Walaupun kita ya SD masih dibilang masih lumayan masih lumayan kecil gitu. Belum tahu apa-apa ketika itu, tahu suruh ngapain. Udah disuruh pagi-pagi, disuruh baris-baris, ini ngapain, pada dulu bingung, tapi walaupun seiring waktu paling kita akan mengerti gitu maksud dibalik apa sih ini, tujuannya. Iya benar. Berarti sebenarnya Kak Pawas sekarang sudah tahu kan gitu ya, sadar kalau misalkan ternyata kegiatan-kegiatan di sekolah kita dulu tuh banyak hal yang mungkin nantinya kedepannya digunakan atau iya benar, banyak sekali manfaat yang mungkin munculnya telat, tapi akhirnya kita tahu gitu kalau jadi gunanya suatu apa yang kita diajarkan itu ini rupanya, walaupun datang pada akhirnya, tapi bukan penyesalan setidaknya ya. Tapi kita tahu, sadar kalau itu memang berguna sekali untuk kita ya. Jadi teman-teman nih, untuk yang mungkin lagi ngelihat podcast kita, jadi siswa itu walaupun kita kadang mengerjakan sesuatu kita tidak tahu tujuannya, mudah-mudahan nanti kedepannya suatu saat kita akan sadar, kita tahu iya ternyata itu berguna banget. Iya, jadi kayak jalani saja dulu apapun itu. Insya Allah apapun yang diberikan oleh gurumu itu tidak sia-sia, pasti ada itu
kayak maksud dibalik apa kegiatan yang dia jalankan itu pasti ada itu. Pasti ada ya. Karena guru pasti memberikan yang terbaik buat muridnya. Betul, ini luar biasa nih Kak Fawas nih. Alhamdulillah nih pengalamannya banyak banget nih waktu dulu di Cordova. Intinya kita coba refleksi kegiatan-kegiatan di Cordova yang sekiranya ini ya sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW ya. Tadi dari segi leadershipnya, entrepreneurshipnya, cara berdagangnya seperti itu. Terus juga ini juga kita galangkan juga sebenarnya ini utama nih ya. Untuk Cordova 3 itu adalah kegiatan tahfidnya atau program tahfidnya nih. Nih dulu nih pengalaman saya pengen tahu sebenarnya nih. Kan nih Kak Fawas nih bukan saya dengar ini, tapi kan pastinya nih sudah hafal Al-Quran. Betul, alhamdulillah menyelesaikan hafalannya ya. Nah ini trik ataupun tipsnya nih untuk bisa semangat untuk bisa sampai menyelesaikan hafalan Al-Quran ini sebenarnya dari mana dulu nih ujungnya? Okay. Dari mana dulu asalnya nih? Maaf, coba kira-kira Kak Fawas bisa cerita? Oke, jadi kalau aku sendiri ya kan setiap pengalaman orang beda-beda. Jadi kalau aku diajarin sama ibuku itu jadi dalam bentuk listening. Jadi aku baca tapi sambil dibacain juga. Jadi kan dulu ada namanya itu kayak iPen gitu. Jadi kalau nomor ayat ditunjuk nanti dia ini ada suaranya. Suara bacaan ya, jadi kadang-kadang kalau aku susah bacanya aku nanti ngikutin nada dia. Biasanya alhamdulillah tuh dulu masih bisa inilah. Jadi kayak dites sama ustadznya masih dalam bentuk ini, jadi tajwidnya tetap benar gitu. Nah jadi tapi setiap kali aku ketemu orang baru ketika aku di Nurul Fikri ya, jadi aku melihat tuh emang banyak berbeda-beda kalau setiap orang itu. Misalkan dia harus dilihat dulu selama 5 menit, situ baru dia baca, situ baru dia hafal. Tapi kalau ada juga yang temanku itu dia cuman misalkan dia baca 1 kali udah hafal gitu. Ada teman saya. Cara ngafalnya beda-beda ya? Jadi dia bisa kayak sehari bisa 10 halaman itu. 10 halaman ya? Iya. Masya Allah banget itu temanku dulu itu juga. Jadi dia baca sekali, situ dia tutup, dia kayak ulang-ulangin dulu bentar, situ dia setor langsung selesai gitu. Iya, Masya Allah. Tapi kalau aku nggak kayak gitu, aku perlu berkali-kali lah, misalkan kayak perlu 15 menit atau 20 menit, itu pun juga kalau aku juga masih banyak lah salahnya. Jadi nggak dibilang aku paling jago dalam hal ini, enggak, aku juga masih sama-sama belajar. Nah coba Kak Fawas nih, ketika menghafal seperti itu kesulitan apa sih yang paling ini mendasar ya ketika kita menghafal itu yang dirasakan oleh Kak Fawas? Kira-kira apa sih kesulitannya yang sering banget tuh? Oh iya, kalau kesulitan itu biasanya awalnya itu pada niat awal. Jadi kalau aku ini susah kali kayak pengen, aku udah niat tapi susah terrealisasikan mungkin kadang-kadang. Dan juga komunitas itu juga kadang-kadang suka diperlukan itu kayak lingkungan. Kalau misalkan ada temanku ngajak kayak ayo dong, kayak ayo menghafal, kayak ayo aku juga mau biasanya terdorong motivasinya aja. Jadi ya, tapi sekarang kan kalau kan kita di rumah gitu kan sendiri, tapi alhamdulillah ibu saya ini ada kenalan ustadz yang jadi dia mengontrol pagi-pagi saya juga. Jadi pagi saya tetap menghafal dengan ustadznya itu, alhamdulillah juga kepada orang tua. Dan yang terakhir itu pasti dukungan orang tua kan. Dan orang tua itu tuh sangatlah penting, dan dukungannya dia itu dan juga doanya itu sangatlah diperlukan. Soalnya apapun yang kita jalani, kayak kita misalkan nih, kita aja cuma mau jalan pergi ke Indomaret, kalau misalkan kita jalan ke Indomaret gitu kan. Tapi ibu kita nggak berkain itu kayak, wah kamu kalau ke Indomaret saya tidak ridho. Ya, saya tidak ridho kalau kamu pergi Indomaret sekarang. Nah itu jangan sekali-sekali ya teman-teman, soalnya barangkali bisa jadi murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Ya, luar biasa. Jadi kita pokoknya apa yang diminta oleh orang tua kita, apa yang dijalankan ya, itu ya, apa yang
tidak diperbolehkan oleh orang tua, kalau bisa jangan dijalankan dan dilakukan. Ya walaupun misalkan kita lebih mengerti gitu apa yang diinginkan orang tua, tapi setidaknya kita juga tetap harus menghormati dia juga, soalnya apapun alasan yang kita punya, mereka adalah satu-satunya orang tua yang kita punya di dunia ini. Oh, luar biasa. Apalagi sekarang ini Kak Fawaz sampai titik ini nih sebagai penghafal Al-Quran ya. Sekarang kan di umur berapa Kak sekarang ini? Alhamdulillah saya 17 sekarang. 17 tahun ya sekarang nih. Wah, masih muda banget nih. Gak jauh beda dengan saya sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang yang luar biasa seperti Kak Fawaz, anak muda. Saya juga alhamdulillah ini juga diundang sama Pak Mukhlis di podcast ini ya. Podcast ya. Baik. Intinya kita sama-sama coba sebarluaskan ya energi positif kita ke orang-orang sekitar kita, ya kan kayak gitu. Intinya banyak hal yang bisa kita ambil. Ya silakan. Oh ya Kak Fawaz boleh minum dulu, Intinya banyak hal yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran terkait ini. Kita nih sekarang nih sebenarnya fokus kita adalah bagaimana kita meneladani masa muda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, walaupun sebagian dari kita ada yang sedang sibuk, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang di mana, mungkin ada yang sedang liburan, mungkin sambilan ya nonton podcast kita ya Kak Fawaz ya. Ya, ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita, cara menghafal tadi ya Kak Fawaz ya. Terus juga cara berperilaku ala Rasul kan gitu kan. Apalagi kan perilaku Rasul itu sunnah gitu kan. Iya. Apa Kak? Jadi dapat pahala. Dapat pahala. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah jika kita ikuti itu tergolong sunnah dan insya Allah akan mendapat pahala. Mendapat pahala ya. Sekiranya mungkin kita bisa memaksimalkan ya dari bangun tidur. Jadi kayak nggak perlu kayak tiba-tiba kita berubah seluruhan hidup kita harus jadi muslim, mungkin akan susah kalau menurut saya sendiri. Jadi kita mulai dari hal yang kecil-kecil dulu, kayak hal yang kecil-kecil. Teman-teman diingat hal yang kecil-kecil lah seperti itu ya. Apakah itu kalau saya pengen tahu kira-kira hal kecil apa yang Kak Fawaz dawamkan mungkin? Misalkan kayak kita di jalan mungkin melihat ada orang kesusahan, mungkin kita bantu juga bisa. Dan mungkin itu terlalu besar, kita bantu orang tua dulu mungkin. Dan jika masih berat, kita membantu diri kita sendiri, kayak misalkan kita coba diri kita lebih mandiri dalam misalkan memberesi kamar tidur, kayak tidak perlu dibantu orang tua misalkan. Dan kayak inisiatif menyapu rumah mungkin atau mengepel rumah, sehingga beban orang tua mungkin bisa berkurang ya. Kak Fawaz sudah lakukan itu semua pastinya kan? Alhamdulillah waktu itu. Sekarang juga masih sih, tapi karena anggota rumah bertambah, jadi saya juga berganti-gantian ininya, ada shift. Oh enak berarti kalau sekarang? Waduh, enggak lah, tapi sama lah tetap ya, kita punya tanggung jawab masing-masing di rumah ya gitu. Sebagai seorang anak gitu ya, kita harus menghormati yang lebih tua daripada kita. Terus sebagai anak juga kita harus taat pada orang tua kita seperti itu ya. Itu paling pasti itu. Paling pasti ya seperti itu. Baik, ini nggak kerasa nih kita ngobrol nih sebenarnya dari awal dari Kak Fawaz ya. Nih kayaknya kita sebentar lagi mau pamitan ini gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih nanti ada podcast berikutnya ya. Iya, benar banget ini, dan pasti sangat bermanfaat. Amin menurut saya. Walaupun ini perdana, tapi insya Allah pembicara selanjutnya bisa lebih baik lagi daripada saya. Yang pasti saya yakin itu. Baik Kak Fawaz, terima kasih nih ya udah bisa datang di podcast Cordova. Saya nggak tahu nih nama podcastnya, intinya nama podcast perdana ini Podcast of Cordova ini nanti booming nih mudah-mudahan ya. Tambah subscribe-nya ya, untuk penontonnya juga jangan lupa nih sering-sering nanti mantengin nih media Cordova 3, banyak hal-hal positif yang akan kita sebar di media Cordova 3. Baik, terima kasih Kak Fawaz sekali lagi. Tetap dimanapun berada kawan-kawan Cordova, tetap jaga kesehatan dengan ikuti prokesnya ya, protokol kesehatan ya. Terus tadi coba kita terapkan apa yang tadi kita perbincangkan ya, walaupun berat gitu, kita coba dari kecil-kecil saja tadi. Jadi nggak perlu, yang penting kita sudah ada niat, dan insya Allah niat itu sudah dinilai oleh Allah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dari niatnya dulu ya Kak Fawaz ya. Oke. Karena niatnya juga sudah berpahala, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, itu saja Kak Fawaz. Mudah-mudahan ada umur kita bisa ketemu lagi, Amin. ngobrol lagi dengan seputar hal-hal yang luar biasa lagi ya. Pastinya seperti itu. Mudah-mudahan Kak Fawaz lancar, sukses menjalankan. Sukses juga buat Pak Muklis. Amin. Terima kasih juga atas doa-doanya. Kita doakan untuk semuanya dimanapun berada, semuanya sukses dan berkah hidupnya. Baik, cukup mungkin dari kita ya, podcast perdana dari kita. Mudah-mudahan nanti ada jilid 2, jilid 3 atau jilid berapa ya. Terima kasih atas bisa kesempatan bisa ikut nonton nih podcast kita. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan kita ini membawa berkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Kita pamit undur diri Kak Fawaz. Terima kasih sekali lagi ya. Makasih Ya, Kak Fawaz ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Ya. Baik, kita tutup mungkin pertemuan kita dalam podcast ini dengan hamdalillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.